Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Akbar Saputra dari Prodi Pendidikan Matematika 2020. Nah, dan masih terkait GeoGebra. Dari pertemuan sebelumnya, saya membahas terkait aktivitas 1 dan 2. Sekarang melanjutkan, yaitu aktivitas 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk aktivitas 3, itu terkait dengan pembuktian jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Dan jumlah sudut-sudut dalam segi 4 adalah 360 derajat. Untuk aktivitas 4 itu membuat lingkaran luar segitiga. Nah, yang aktivitas 5 membuat lingkaran dalam segitiga. Dan yang terakhir, yang aktivitas ke-6, yaitu membuat kurva linear dan kuadrat dengan aljabar. Nah, di sini saya menggunakan GeoGebra klasik 6, sama seperti aktivitas 1 dan 2. Nah, langsung saja. Nah, tampilannya akan seperti ini. GeoGebra klasik 6. Sama seperti sebelumnya. Nah, sekarang kita mau coba dulu nih dari aktivitas ketiga, yaitu pembuktian jumlah sudut-sudut dalam segitiga. Pertama kita coba yang segitiga dulu ya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya nih. Membuat segitiga menggunakan poligon. Sama seperti pertemuan kemarin, ada aktivitas 1 atau 2. Nah, di situ kita membuat sebuah bangun menggunakan poligon. Nah, jadi kita tinggal pencet aja nih, disesuaikan. Kalau segitiga kan kita ketiga titik yang berbeda. Nah, di sini ada segitiga sembarang. Kita mau coba nih dari segitiga sembarang ini, apakah dia jumlah sudut segitiganya itu sudut C, B, dan D ini dia 180 derajat atau tidak. Nah, yang selanjutnya gunakan angle untuk melihat sudut dalam segitiga segi 4. Gunakan angle. Nah, kita bisa pencet langsung di poligonnya atau di bangun dataran di sini. Dengan kita bisa langsung terlihat semua sudut. Nah, di sini kita sudah dapat nih sudut-sudut. Coba ya, ada jumlahkan semua sudut dalam bangun segitiga. Kita geser dulu. Dan kita bisa di pojok kiri bawah itu kan ada tombol input. Nggak bisa klik inputnya di sini untuk menjumlahkan tahun dari kalkulator dari GeoGebra sendiri. Kita bisa nambah nih 90. Kemudian sudut BDC yaitu 26,57. Kemudian sudut DCB yaitu 63,43. Oke, kita enter saja. Nah, dapat nih sudutnya 180 derajat. Berarti benar ya. Nah, selanjutnya geser titik bangun datar segitiga dan coba hitung jumlah situ dalamnya. Nah, misalnya kita geser nih. Kita pilih move dulu nih. Harus move, kemudian misalnya kita geser ini. Titiknya kita geser, kita pencet, kemudian tarik sesuai. Kita tarik pakai mouse, mau ke kiri, ke bawah, atau ke kanan. Nah, ini kan juga ikut berubah ya. Coba kita jumlahkan lagi 53,13 ditambah 68,88 ditambah 57,99. Nah, saya tetap 180 derajat. Jadi untuk segitiga ini terbukti ya bahwa jumlah semua sudut-sudut dalamnya itu akan menghasilkan sudut 180 derajat. Kemudian siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga sembarang, nanti juga kalau dijumlahkan akan menghasilkan 180 derajat. Oke, sekarang kita mau beralih ke bangun yang kedua, yaitu segi 4 nih. Apakah dia 360 derajat atau tidak? Caranya sama seperti segitiga. Bikin poligon, kita pakai poligon itu kita bikin titik yang 4 karena dia segi 4. Bebas. Tidak harus sama sisi. Yang penting dia segi 4. Yang mau jajar genjang ataupun belah ketupat. Bentuk-bentuk dari bangun segi 4.
Di sini kita mungkin sembarang ya, kita ingin lihat nih sudut-sudutnya. Yang kedua tadi gunakan tools ini untuk mencari sudutnya. Kita bisa klik H, E, dan F. Nah, kalau ini kan keluar ya. Nah, ini kenapa kita dapatnya di luar karena tadi kita arahkan dari H, E ke F. Nah, ini kan berlawanan arah jarum jam. Jadi dia di luar. Nah, misalkan kita searah jarum jam ya. H, G, F. Dia dapat sudut yang di dalamnya. Di dalam bangunnya. Jadi kalau kita mengarahkan dari titik G, F, E, dia kan masih searah jarum jam. Dia dapat sudutnya itu di dalam bangun. Tapi kalau kita arahkan dari E, F, G, E, F, G, nah nanti dia dapetnya sudutnya di luar. Coba kita pilih move. Kita hapus dulu ya sudut-sudutnya. Hapus, 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 kita delete. Nanti kita juga bisa pakai cara yang tadi. Kita tekan di tengah bangunnya. Nah, dan nanti dapat semua sudut-sudutnya. Kemudian apa? Kemudian kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan ya. 91,83. Kemudian apa lagi nih? 88,17. Kemudian 90 derajat. 90 derajat lagi. Nah, dapat kita 360 derajat. Nah, coba kita tarik lagi nih garisnya nih. Kita bikin bangun apa nih? Dan kita bikin bangunnya. Nah, coba ya. Jumlahan 56,31 ditambah 90 ditambah 90 ditambah 123,69. Dia juga 360 derajat. Angkanya juga bisa nih coba-coba pakai GeoGebra. Kalian bikin bangun dari segi 3 dan juga segi 4. Bebas mau bentuknya seperti apa. Nah, nanti bisa dilihat sendiri kalau dijumlahkan hasilnya yang segi 3 akan dapatkan 180 derajat dan yang segi 4 akan menghasilkan jumlah sudut-sudut dalamnya itu 360 derajat. Oke, itu untuk aktivitas ketiga. Nah, kita lanjut ya ke aktivitas keempat. Itu membuat lingkaran luar segitiga. Jadi ada segitiga. Nah, itu dia di luar ada lingkaran. Kita pertama itu kita membuat segitiga dulu di poligon. Oke, kita buat dulu ya. Ini kita geser dulu nih. Geser, nah kita buat di bawah sini ya. Poligon nih, seperti biasa. Set, set, set. Nah, dapat nih. Kalau misalkan kurang besar, dibesarkan lagi bisa nih. Hmm. Kemudian apa nih? Kemudian adalah gunakan perpendikular sektor untuk membuat dua buah garis tengah yang tegak lurus. Nah, kita arahkan ke sini. Kita cari perpendikular bisektor. Nah, kita bisa pencet J, K, nah, atau kita pencet ini saja nih. IJ dan IK. Sama saja kalau tadi pencet JK kan dia lurus ke sini. Sama aja. Karena kita butuh dua buah garis saja. Kalau tiga sama saja tidak masalah. Cuma lebih 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 efektif kita hanya perlu dua buah garis saja. Pakai JK juga tidak apa-apa. Nanti bisa dicoba ya. Bisa dicoba sendiri. Pakai JK dan KI sekarang. Atau mau tiga-tiganya. Kemudian gunakan intersect untuk melihat titik potong. Nah, ini kan ada dua garis nih. Nah, kita butuh intersect. Nah, di bagian sini nih. Intersect, kita pencet garis yang satu, yang J1 sama yang K. Kita pencet. Nah, dapat nih titik L. Ia adalah titik potong dari dua garis ini, yaitu J1 dan juga K. Kemudian apa? Kemudian adalah gunakan
Circle what center drop point. Arahkan ke pusat segitiga. Nah, yang ini eh, pusat ke pusat lingkaran. Artinya pusat lingkaran segitiga. Ya, pusat lingkaran luar segitiga. Dan titik sudut segitiga untuk membuat lingkaran luar segitiga. Nah, diarahkan ya. Jadi kita punya ini. Circle what center point. Kita pencet. Nah, kita pencet yang L nih. Dia sudut pusat dari lingkaran di luar segitiga. Kita pencet L-nya. Kemudian kita arahkan lagi. Kita klik lagi ke titik sudut segitiga. Terus kita mau ke K, mau ke J, atau ke I. Nah, kita ke A nih kan. Jadi kita dapat nih lingkaran di luar segitiga. Jadi segitiga ini di dalam. Kalau kita akan ke J juga sama. Kita ke arah I sama. Kita bisa klik sini di I misalkan. Nah, dapat nih. Kita bisa berhasil membuat lingkaran luar segitiga. Nah, ini L ini, dia ini sudut pusat dari sebuah lingkaran luar segitiga. Jadi lingkarannya di luar segitiga. Segitiga ini menyinggung di lingkaran. Jadi titik I, J, dan juga K. Nah, kalau aktivitas 4 ini dia membuat lingkaran luar segitiga, di aktivitas 5 itu dia membuat lingkaran dalam segitiga. Nah, ini ya. Kita lanjut ya ke aktivitas 5. Oke, langkah pertama itu membuat segitiga lagi ya. Oke. Kita membuat segitiga poligon lagi. Kita di sampingnya saja ya. Samping lingkaran luar segitiga. Kita bikin segitiga dulu nih. Set, set, set. Dah, dapat. Udah nih, udah dapat nih. Oke, kita langsung ya ke next lagi. Gunakan angle bisector untuk menentukan eh, garis garis bagi segitiga. Garis bagi itu yang sudutnya jadi sama besar kepotong. Kemudian klik pada 3 titik sudut segitiga. Angle. Oke, kita dapat nih angle bisector. Nah, sini ya. Sebentar, ini digeser dulu. Jadi seperti ini. Saran ke 3 titik sudut segitiga yaitu N, O, M. Nah, dapat. Kemudian apalagi tadi perintahnya? Gunakan untuk klik lakukan hingga mendapat semua garis bagi pada segitiga. Nih ya, nih, lakukan. Jadi kita buat sampai dapat 3 garis nih. Ini kan baru satu tadi N, O, M kita klikkan. Sekarang kita lagi O, M, N. Kemudian M, N, O. Nah, sudah dapat nih, dapat 3 garis. Kemudian apa lagi nih? Gunakan intersect untuk melihat titik potongnya. Oke, kita mau nyari titik potongnya nih. Ini titik potongnya sebelah sini. Kita bisa pakai intersect ini. Intersect kita arahkan ke 2 garis. 1, 2. Nah, dapat itu. Tidak harus garis yang ini dengan yang ini ya. Kita juga bisa menggunakan garis ini yang melewati titik O dan melalui titik N. Bebas garisnya di antara ketiga ini. Kalau kita pilih 2 garisnya, kita dapat titik N yang P. Oke, langkah selanjutnya apa nih? Kita udah dapat 3 garis dan titik potong nih. Gunakan perpendicular line, kemudian klik salah satu sisi segitiga dan titik pusat lingkaran dalam segitiga. Oke, kita pakai perpendicular line, kemudian klik salah satu sisi dan juga eh, pusatnya ya, dengan titik pusat lingkaran. Oke, kita pakai apa tadi? Perpendicular line. Nah, ini ada perpendicular line nih. Kita bisa klik titik titik pusat lingkaran dalam segitiga yaitu P, kemudian salah satu sisi segitiga. Kita di sini pakai NO aja. Kita klik di sini. Nah, dapat yang ini nih. Keren.
Kemudian apa lagi nih? Kemudian gunakan intersect untuk mendapatkan titik potongnya. Oke. Jadi kita pakai intersect lagi nih. Intersect. Tadi kan titik potong ini ya di sini. Jadi kita bisa klik garisnya. Kemudian garis dari NU. Nah, dapat nih titik potong. Nah, bisa di zoom ya nih. Nah, nih. Ya bener ya garisnya tadi ya. Kemudian apalagi nih perintahnya? Menggunakan circle white center lagi nih. Arahkan ke pusat lingkaran dalam segitiga dan titik yang dapat dalam poin 5. Oke, untuk membuat lingkaran dalam segitiga. Ini langkah terakhir sih. Untuk membuat lingkaran dalam segitiga. Sama kita pakai circle white center point. Kita arahkan ke titik P, yaitu pusat lingkaran dalam segitiga. Kemudian titik Q, yaitu dia ini adalah sebuah titik yang menyinggung eh, segitiga. Oke. Dan juga lingkaran. Ya, dapat jadi dia ini ada yang aktivitas 4 kita dapat lingkaran di luar lingkaran luar segitiga. Kemudian di aktivitas 5 kita dapat lingkaran dalam segitiga. Hmm. Nah, misalkan kalian ini mau ngerapihin lagi nih, kalian bisa hmm, pakai yang show auto head label, misalkan yang on. Tidak perlu, misalkan tidak perlu dipakai, bisa klik saja untuk meng-hide. Atau dipencet lagi, lihat titik-titiknya. Oke, ini aktivitas kelima. Oke, lanjut nih ke aktivitas keenam, yaitu aktivitas terakhir dalam video ini. Itu membuat kurva linear dan juga kuadrat dengan masukan aljabar. Oke, gimana nih? Perintahnya itu masukkan fungsi linear. Nah, masukkan fungsi linear atau fungsi kuadrat ke bila input. Nah, bila input ini yang tadi nih, sebelah kiri, pojok kiri, nah, ada tulisan input. Nah, kalian bisa klik di sini untuk memasukkan fungsinya. Kemudian otomatis akan muncul kurva atau grafiknya pada bagian grafik dua dimensi. Grafik dua dimensi itu yang ini nih, grafik. Nah, bisa juga nih di sini nih, ada grafik tiga dimensi, ada CAS yaitu kalkulatornya, ada spreadsheet. Kita nanti kalau kita masukkan eh, ke bilah input ini, dia itu akan terotomatis membuat nih eh, dari fungsi kuadrat ataupun juga fungsi linear. Oke. Kita bisa mungkin kita bisa di tampilan baru ya, karena kalau di sini kita sudah terlalu banyak aktivitasnya. Di sini ada aktivitas 3, 4 dan 5. Nah, ini kita juga bisa geser. Sebentar, lagi loading. Hmm. Nah, kalian juga bisa coba-coba sendiri untuk aktivitas 3, 4, 5 dan 6 nanti. Bisa agar lebih memahami, lebih paham bagaimana itu penggunaan dalam aktivitas 3, 4 dan juga 5. Oke. Nah, langsung saja nih. Tadi kan perintahnya adalah langsung masukkan nih yang input nih. Ada tulisan input, kita pencet saja. Kemudian kita arahkan nih. Kita arahkan ke sebelah sini. Kan kita fungsi linear. Fungsi linear itu apa? Y sama dengan AX tambah B. Kita bisa masukkan Y sama dengan AX tambah B. A-nya itu sebuah koefisien, kita bisa masukkan 3X ditambah B. Konstanta itu B. Misalnya kita 6. Nah, nanti langsung terdapat nih grafik tiga dimensi. Kita dapat di sini fungsi linear.
Kan lagi coba lagi. Y sama dengan min 3. Min 4. Oh, salah. Min 3x tambah min 4. Dapat nih. Hmm. Kalian juga bisa ngewarnain misalkan biar tidak sama. Bisa kita setting colornya nih. Kan ada color. Colornya bisa kita ubah. Kan. Oh, ini tadi salah mencet ya. Ini mencet yang bagian dari grafiknya. Harus lihat dulu nih. Ada hitam-hitam nih kalau buat agak lebih tebal, terang, baru kita pencet di color. Kalau kita pencet di sini, nanti arahnya ke tadi. Ini kita ubah ke hitam lagi. Kan ini kita pencet dulu. Nah, udah tebal kan ya? Nah, ini sebelum kita pencet, sudah tebal, klik kanan, kemudian ke setting. Ke bagian color. Nah, kita bisa ubah nih. Kita mau warna apa. Misalkan yang ini ya. Kalau tidak perlu, kita bisa pencet X lagi. Kemudian apa nih? Kita tadi udah fungsi linear, kita pengen fungsi kuadrat. Oke. Fungsi kuadrat itu Y sama dengan atau Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. AX kuadrat. A-nya misalkan kita 2X kuadrat. Kemudian, nah ini cara menulis kuadrat juga seperti ini ya. Kan di sini ada teks nih. 2X. Nah di keyword kalian, lihat yang ini nih, simbol ini. Yang seperti kutip. Ini yang ini dua. Sebelum 2. Ini artinya 2X kuadrat. Kalian bisa gitu di keyboard kalian ya. Ya untuk melihat di inputnya di sini 2x kuadrat. Nah, sebenarnya ini 2x kuadrat di mana bx tambah c itu sama itu 0 berarti. Jadi sama ax kuadrat. Nah, di sini termasuk juga fungsi fungsi kuadrat. Misalnya kita pengen nambahin lagi juga bisa 3x. Nah, ini udah berpindah ya posisinya. Oh, nah, berarti kita bisa di hide. Hmm, so objeknya kita hilangin centangnya. Nah, jadi kita dapat yang fungsi kuadratnya saja. Misalkan kita lagi pengen ubah Y sama dengan min 3x kuadrat. Nah, dapat nih dia. Yang ke bawah ini grafiknya nih. Iya. Nah, kalian juga bisa coba-coba nih masukkan persamaan dari fungsi linear dan juga fungsi kuadrat. Ya, jadi kalian bisa coba masukkan fungsi-fungsi untuk persamaannya di sini, kemudian langsung terlihat di grafiknya atau kurvanya. Kalian lihat bisa kita hide. Nah, dari sini juga bisa hide. Nah, kalau memunculkan lagi bisa dipencet ini. Jadi kalau dia lingkarannya putih bolong gini, dia tidak terlihat. Kalau kita pencet lagi, nah baru terlihat. Oke. Nah, mungkin itu saja ya pembahasan dari aktivitas 3, 4, 5, dan juga 6. Semoga dapat dipahami dan sampai jumpa.